Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah Bu Mega berikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal Metopen. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Diah Putramawati dengan NIM 41120010054 dari Prodi Akuntansi Manajerial. Baik, langsung masuk saja ke bagian berikutnya. Yang akan dibahas pada presentasi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, kajian teori dan kajian literatur, dan yang ketiga, bagian metodologi penelitian. Pada bagian latar belakang, saat ini seiring berkembangnya zaman, semakin banyak bidang pengetahuan yang berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadinya perubahan yang fundamental, sehingga teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu backbone utama bagi banyak sektor, menurut Rupetna pada tahun 2018. Lalu, berdasarkan informasi dari laman Direktorat Jenderal Pajak, perpajakan memiliki peran yang sangat penting bagi negara Indonesia karena merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk berbagai hal, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Terdapat 4 fungsi pajak. Yang pertama adalah budget air, lalu ada regulan, ada stabilitas, dan redistribusi. Perpajakan menjadi salah satu bidang yang menggunakan kemajuan teknologi seperti website dalam mengoperasikan kegiatannya. Menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern adalah suatu kemahiran atau meningkatkan kinerja baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat, yang merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan, menurut Sofiana Etel pada tahun 2014. Sudut pajak merupakan layanan pajak yang menggunakan website untuk memberikan informasi serta pelayanan kepada konsumen atau wajib pajak secara online dan real time. Dibentuknya sudut pajak bertujuan untuk menjual layanan komersial yang pasarnya adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan masyarakat umum, guna membantu dalam menaati pajak, meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, serta membantu kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Sudut pajak yang baru didirikan oleh Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Batam harus dapat bersaing di pasaran dengan berbagai strategi bisnis yang diterapkan dan menetapkan harga jual yang tepat. Saat ini sudut pajak masih dalam tahap pengembangan, maka perlu adanya penelitian mengenai strategi harga untuk menentukan tarif layanan yang diberikan kepada pengguna sudut pajak. Penelitian ini perlu dilakukan karena jika salah dalam penentuan harga, maka akan memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan website sudut pajak. Permasalahan yang akan dihadapi jika menjual harga yang terlalu tinggi, menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka akan berdampak buruk bagi minat daya beli konsumen. Namun, jika dijual dengan harga yang rendah, maka akan berdampak dengan keberlangsungan operasional website sudut pajak. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu melakukan perhitungan harga jual yang tepat sebelum masuk ke pasaran, menurut Pontoh Etel pada tahun 2018. Nah, penelitian ini merupakan adopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka Wijayati Etel pada tahun 2023 dengan objeknya yaitu adalah education technology di Indonesia. Sesuai dengan keadaan yang telah diceritakan pada latar belakang tadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pricing strategi dengan objek yang digunakan saat ini yaitu website sudut pajak di Politeknik Negeri Batam dengan menggunakan sampel perusahaan sejenis yang bergerak di bidang penjualan jasa melalui website. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, ada tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pricing strategi website sudut pajak di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, tujuan penelitian menganalisis dan mendeskripsikan pricing strategi website sudut pajak di Politeknik Negeri Batam. Yang ketiga, manfaat penelitian. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis berupa wawasan dan pemahaman mengenai pricing strategi terhadap website sudut pajak di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, ada manfaat praktik, mengimplementasikan ilmu yang didapat
selama berkuliah di program studi akuntansi manajerial pada jurusan manajemen bisnis. Yang ketiga, ada manfaat kebijakan menjadi bahan acuan dan rujukan oleh Politeknik Negeri Batam, khususnya jurusan manajemen bisnis, dalam menetapkan pricing strategi website sudut pajak. Lalu yang terakhir, mengenai batasan masalah, peneliti perlu untuk memberikan batasan masalah dalam penelitian. Adapun batasan masalahnya yaitu peneliti hanya mengkaji pricing strategi untuk website sudut pajak di Politeknik Negeri Batam. Pada bagian ini membahas mengenai kajian teori. Marketing mix menurut McCarthy pada tahun 1960 yang dikutip oleh Azari et al. Pada tahun 2012 adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi target pasar terhadap produk atau layanannya. Terdapat 4 elemen dalam marketing mix, diantaranya produk, price, promotion, dan price. Produk adalah hal utama yang dimiliki oleh perusahaan. Place adalah tempat atau letak berbagai kegiatan yang membuat produk terjangkau oleh konsumen sasaran. Yang ketiga, ada promotion, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai hal untuk menonjolkan keunggulan produknya dan mempengaruhi konsumen sasaran untuk membeli produknya. Yang keempat, yaitu price, nilai yang dibayarkan oleh konsumen atas pembelian suatu barang atau jasa sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh penjual. Market-based pricing termasuk ke dalam marketing mix di elemen price. Pada buku Roger J. Bass yang berjudul Market-based Price Management, terdapat 4 pendekatan yang digunakan perusahaan dalam menetapkan harga. Di antaranya market-based pricing, cost-based pricing, competition-based pricing, dan value-based pricing. Penelitian ini mengacu pada market-based pricing. Perusahaan yang menggunakan market-based pricing harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai pelanggan dan pesaing, sehingga harga yang telah ditetapkan dapat bersaing di pasar. Saat menentukan harga, dapat menggunakan metode market-based pricing menurut Post et al. Pada tahun 1955. Alternatif untuk metode biaya adalah market-based pricing yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan pelanggan. Harga yang ditetapkan menggunakan market-based pricing akan mempertimbangkan dari segi kompetitor dan pelanggan, sehingga manajemen dapat mengontrol return yang diinginkan. Pada bagian kajian literatur ini, saya hanya menampilkan 4 literatur dari 10 literatur yang ada di proposal. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Eka Wijaya et al. Pada tahun 2023 dengan judul Strategi Penetapan Harga Layanan Education Technology EdTech Indonesia. Metode penelitiannya kualitatif, hasil yang didapatkan, pendekatan penyajian layanan yang dilakukan oleh perusahaan adalah pure bundle. Strategi harga yang digunakan adalah per unit price, sementara itu model pendapatan yang paling banyak diterapkan adalah model pay per use dan subscription. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggitio dan Sudartio pada tahun 2019 dengan judul Website and Pricing Strategy Development, a Business Coaching at Local SME. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan hasil yang didapatkan menggunakan expense budget plan dapat menjadi penentuan dan pertimbangan harga yang baik. Lalu penelitian ketiga dilakukan oleh Wang Ye pada tahun 2021 dengan judul Pricing Strategy Research of Chinese Video Website Platform in Internet Era. Metode penelitiannya kualitatif. Hasilnya memberikan beberapa saran dan strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengembang website video yang dapat berfungsi sebagai informasi penting untuk strategi penetapan harga seperti innovate advertising content and form, video website platform operator should publicize the concept of payment and cultivate user payment habits, dan premium content. Lalu yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Xi Yeha pada tahun 2017 dengan judul Developing a Product Pricing and Marketing Analysis System on the Website. Metode penelitiannya adalah kualitatif, menghasilkan menemukan 3 jenis penetapan harga produk. Yang pertama adalah reasonable product price, yang kedua high product price
or should be lowered and a product of good deals. Metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian konten analisis. Penggunaan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan dapat dijadikan data dalam riset penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk memahami, menggali, dan menjelaskan masalah sosial dari sejumlah individu ataupun kelompok. Pencarian literatur dilakukan oleh peneliti sebagai bahan kajian menggunakan aplikasi Harzing, Publish, or Perish. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap terkait pricing strategi. Lalu pada tahap pencarian data, menggunakan kata kunci atau keyword untuk mencari atau mendapatkan literatur yang relevan. Keyword yang digunakan adalah pricing strategi, pricing web, pricing mechanism, dan educational technology. Mengenai waktu, lokasi, dan objek penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023 yang berlokasi di Politeknik Negeri Batam, dan website Sudut Pajak menjadi objek penelitian ini. Alasan dipilihnya lokasi dan objek tersebut karena website Sudut Pajak merupakan objek yang baru dibentuk dan belum rilis oleh Politeknik Negeri Batam, serta belum ada penelitian sebelumnya mengenai pricing strategi untuk website Sudut Pajak ini. Mengenai informan atau subjek pajak, peneliti menggunakan subjek penelitian yang berkaitan dengan objek yang diliti sebagai sumber data yang dapat memberikan informasi. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan yaitu adalah purposive sampling. Kriteria yang dipilih menjadi sampel yakni informan yang menjual layanan melalui website, terus responden atau informan yang menggunakan layanan melalui website, dan pihak yang memiliki wawasan luas atau dalam mengenai pricing strategi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan mewawancarai informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dan pihak yang mendalami serta berwawasan luas mengenai pricing strategi, serta melakukan benchmarking terhadap produk serupa. Untuk data sekundernya diperoleh dari sumber literatur yang telah ada sebelumnya dengan batasan tahun maksimal 10 tahun terakhir. Terdapat batasan tahun karena informasi ilmiah terus berkembang seiringnya waktu. Maka perlu adanya batasan tahun untuk memastikan bahwa artikel yang digunakan masih relevan dan mencerminkan pengetahuan terkini dalam bidang yang sedang dipelajari atau diteliti. Untuk teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah thematic analysis, model analisa interaktif menurut Miles and Huberman pada tahun 1992 yang dikutip oleh Remiasa pada tahun 2005, memiliki 3 komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. Reduksi data memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian, sajian data menjelaskan data penelitian secara naratif, dan yang terakhir memahami data yang telah diperoleh untuk menarik kesimpulan. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan thematic analysis menurut Brown and Clark pada tahun 2006. Terdapat 6 tahap dalam menganalisis dengan model ini, yaitu familiarizing data, generating initial code, searching for terms, reviewing terms. Baik, sekian presentasi saya mengenai proposal Metopen yang berjudul Strategi Penetapan Harga Layanan Website Sudut Pajak di Politeknik Negeri Batam. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.